Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak ibu sehat semua ya. Baik, di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kepada ketua kelasnya silakan pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Berdoa selesai ya. Oke, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika kan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai materi kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, ibu akan menulis terlebih dahulu judul materi kita hari ini. Nah, ada yang tahu apa itu kecepatan, jarak, dan waktu? Nah, di sini bakal menjelaskan. Kecepatan, jarak, dan waktu ini sering dipakai dalam konsep kehidupan sehari-hari. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan ini adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda itu berpindah. Nah, sedangkan jarak adalah sebanding dengan waktu atau masa. Nah, maksudnya adalah semakin jauh jarak yang dilalui, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan. Nah, sedangkan waktu adalah salah satu besaran yang digunakan dalam menghitung suatu kecepatan. Nah, di sini ibu akan menggunakan rumus kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ya. Rumus segitiga Jokowi. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, di sini Bapak tulis keterangan terlebih dahulu. J ini adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, sedangkan W-nya adalah waktu. Nah, dalam menghitung rumus segitiga Jokowi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya satuannya. Nah, satuan jarak adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Sedangkan satuan kecepatan kilometer per jam, meter per menit, dan meter per detik. Yang terakhir satuan waktu. Satuan waktu kita menggunakan jam, menit, dan detik. Nah, ibu kasih contoh. Misalnya 5 km per jam. Ini disebut apa? Ya, 5 km per jam ini kita menggunakan satuan kecepatan. Berarti ini adalah kecepatan. Nah, contoh satunya lagi 5 km. Nah, kalau kilometer berarti menggunakan satuan jarak. Jadi ini adalah jarak. Satu lagi contohnya yaitu 1 jam. 1 jam ini berarti kita menggunakan satuan waktu. Jadi di sini waktu. Oke, lanjut. Jika kita ingin mencari rumus jarak
rumus segitiga umumnya ya. Dalam mencari jarak, kita tinggal tutup saja huruf D-nya. Maka akan mendapatkan hasil H dikali ini kan ditutup kan. Nih, maka hasilnya adalah K W, berarti K dikali W. Jadi kita mendapatkan rumus jaraknya adalah J K dikali dengan W. Nah, selanjutnya kita mencari rumus kecepatan. Nah, jika kita tutup saja K-nya, maka akan diperoleh hasil J dan per W. Maka di sini kita tulis rumusnya K J per W. Lanjut kita akan mencari rumus waktu. Kalau mencari rumus waktu, kita tinggal tutup saja huruf W-nya ya. Ini dan akan memperoleh hasil J per K. Tinggal kita langsung tulis saja W sama dengan J per K. Nah, untuk lebih mudah memahami materi ini, Ibu ingin memberi contoh soal ya. Kita akan tulis terlebih dahulu. Di sini contoh soalnya adalah ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Nah, jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik-titik. Oke, di sini pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh oleh ayah. Jadi kita menggunakan rumus mencari jarak. Ya, di sini kita sudah mendapatkan rumusnya ya. Mencari jarak itu menggunakan rumus J sama dengan K dikali W. Langsung saja kita masukkan rumus ya. Kita sudah mendapatkan rumusnya, langsung kita masuk ke pertanyaan. Di sini kan ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Nah, berarti kita masukkan ke rumusnya yaitu 32 km per jam dengan W. W ini adalah waktu. Di sini waktu yang ayah butuhkan adalah 3 jam. Berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya dengan cara dikalikan. 32 km per jam dikalikan dengan 3 jam, maka hasilnya adalah 96 km. Kok bisa sih kita dapat 96 km? Caranya adalah dengan mengalikan 32 dikali 3, maka hasilnya adalah 96. Kok bisa dapat kilometer? Karena di sini satuan dari jarak adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Maka akan memperoleh hasil dengan 96 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah sejauh 96 km. Oke, untuk lebih memahami materi kita, Ibu akan memberi satu contoh soal lagi ya, biar kalian
sepeda. Nah, rumah Febri ini berjarak 2.700 meter. Nah, jika Adit sampai di rumah Febri dalam waktu 15 menit, berapakah kecepatan sepeda Adit? Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan. Berarti kita menggunakan rumus K sama dengan J per W. Kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini jarak yang ditempuh oleh Adit untuk ke rumah Febri adalah 2.700 meter. Dan waktu yang digunakan adalah 15 menit. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Nah, tinggal kita bagikan saja 2.700 meter dibagi dengan 15 menit, maka akan diperoleh hasil 180. Nah, satuannya tinggal kita turunkan dari yang di sini, maka 180 meter per menit. Nah, jadi jarak yang jadi kecepatan sepeda Adit untuk sampai ke rumah Febri adalah 180 meter per menit. Oke. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin